Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas desain penelitian pada materi metodologi penelitian, tentunya. Nah, pada desain penelitian ini, kita nanti harus memahami dulu pengertian dari desain penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian yang diantaranya untuk menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Tanpa desain penelitian yang benar, seorang penelitian tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik, karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Nah, jadi pedoman penelitian ini dapat bermacam-macam, baik dalam skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian-penelitian hibah. Masing-masing punya role yang berbeda mungkin, sehingga dalam skripsi mungkin punya panduan sendiri, disertasi punya panduan sendiri, tesis sendiri, hibah sendiri, sehingga kita harus mengikuti panduan-panduan atau desain penelitian tersebut. Nah, dalam bidang ilmu teknologi informasi, desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus atau case study. Nah, ada banyak tipe desain penelitian seperti correlation research, experimental research, case study research, causal comparative, survey research, action research, maupun ethnographic research. Nah, kita akan coba membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan tipe-tipe desain penelitian tersebut. Oke, yang pertama adalah experimental research. Experimental research adalah untuk menggambarkan riset eksperimental, kita bisa melakukan pada dua kelompok, di mana kelompok tersebut disebut sebagai kelompok kontrol, yang tanpa diberikan perlakuan apapun, dan satu lagi yang adalah kelompok perlakuan, atau kelompok yang diberikan perlakuan atau treatment. Nah, dengan ketentuan bahwa diasumsikan kedua kelompok ini memiliki kondisi yang sama ya, atau homogenitasnya. Nanti kalau dalam statistik bisa dicek homogenitasnya. Mungkin bisa kembali dilihat video saya tentang homogenitas ya. Nah, jadi eksperimental research ini akan membandingkan dua kelompok kontrol dan kelompok eksperimental. Bisa jadi kelompok kontrol menggunakan metode A dan kelompok riset menggunakan metode B. Nah, atau sebaliknya. Kita ambil contoh. Misalkan, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Contoh seperti itu. Walaupun sebenarnya ini adalah contoh yang tidak baik. Kenapa? Karena sudah logis bahwa dua hal yang tidak sama jangan dibandingkan. Ya, jangan dibandingkan. Nah, bagaimana misalkan membandingkan? Misalkan kalau kita mau membandingkan adalah bagaimana perbandingan menggunakan metode daring dan metode luring. Nah, itu salah seperti itu. Jadi dua hal yang harus dibandingkan. Paham ya? Baik. Kemudian yang berikutnya adalah causal comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat. Nah, dalam penelitian ini, penelitian kasual bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen dan bentuk lainnya, misalkan dalam bentuk comparative research. Independent variable dalam penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan atau treatment. Untuk memahami kalimat ini, coba nanti tonton video saya tentang variabel penelitian. Nah, penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak yang terjadi dengan mencari sebab dari dampak tersebut dan melihat perbedaan yang terjadi antara kedua grup atau dua kelompok, atau dapat dinyatakan sebagai penjelasan tersebut perbedaan antara dua kelompok atau grup. Jadi kalau kita lihat ada dua kelompok, kita lakukan hal yang sama, lalu kita akan melihat sebab akibatnya bagaimana ya. Nah, misalkan begini, kita ambil contoh. Misalkan kenapa perusahaan IT multinasional itu lebih inovatif
daripada perusahaan IT lokal, itu contohnya. Jadi itulah salah satu contoh casual comparative research. Oke, bisa dipahami? Baik. Nah, yang berikutnya ada nanti namanya correlational research. Correlational research itu adalah penelitian sifatnya yang bersifat kuantitatif. Nah, yang bersifat kuantitatif. Nanti juga bisa dilihat apa itu kuantitatif di video-video yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Jadi untuk melihat dua variabel, jadi keterhubungan kedua variabel itu kita menggunakan correlational research atau korelasi ya, penelitian korelasi. Korelasi tidak menjamin adanya kuasaliti atau kualitatif. Nah, hubungan sebab akibat ya. Causality ini tidak menjamin adanya korelasi. Jadi, hubungan sebab akibat itu juga tidak menjamin adanya suatu korelasi atau keterhubungan. Nah, kita ambil contoh begini. Bagaimana tingkat persentase kehadiran mahasiswa STMik Royal dengan tingginya curah hujan di Tanjung Balai? Jadi, kita akan melihat apakah kehadiran mahasiswa di perkuliahan dapat dipengaruhi dengan curah hujan yang terjadi di kota sebelah misalnya. Nah, itu kita dapat melihat hubungan sebab akibatnya, namun tidak menjadi suatu hal yang terjadinya korelasi. Ya. Bisa jadi, walaupun curah hujan tinggi, dia tetap mahasiswa kehadiran tetap baik, atau sebaliknya, kalau curah hujannya tinggi, kehadiran mahasiswa itu jelek. Nah, namun biasanya untuk hal ini kita akan buktikan secara statistik dan akan ada ditemukan sebab akibat kenapa hal itu terjadi. Oke. Baik. Berikutnya kita akan membahas survei riset. Nah, survei riset ini masih termasuk dalam penelitian kuantitatif ya. Yaitu dengan melakukan survei-survei kepada kelompok tertentu ataupun kepada individu-individu tertentu. Pada umumnya, penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data atau pengambil data. Nah, kuesioner ini tentunya untuk lebih valid harus diujikan kepada para ahli, ya, sehingga kuesionernya bukan kuesioner yang bias atau tidak valid. Nah, penelitian survei itu dapat mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Nah, jadi berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain seperti kuantitatif tadi yang harus melakukan data-data pengolahan data. Nah, namun kalau di penelitian survei kita dapat melakukan survei atau menggunakan kuesioner kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi misalkan satu kelompok besar, misalkan kita akan mensurvei masyarakat di sebuah kota, kita tidak perlu menyebar angket kepada seluruh masyarakat di kota tersebut. Kita cukup mengambil sampel yang representatif atau mewakili dari masyarakat di kota tersebut. Jadi kalau dalam pengambilan sampel nanti dalam hal ini ada dua, harus ada keterwakilan atau representatif. Nah, dan juga bagaimana kuesionernya tidak bias atau valid. Nah, ini dua hal yang paling penting di dalam survei riset. Jangan sampai kedua hal tersebut diabaikan. Nah, kemudian jumlah populasi yang cukup besar jika penelitinya menginginkan hasil yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Maksudnya begini, kalau populasinya besar, maka di dalam pengambilan sampel kita harus hati-hati. Nah, jangan ambil sembarang sampel. Nah, coba nanti dilihat lagi video saya tentang bagaimana pemilihan sampel. Nah, di dalam pemilihan sampel itu cukup banyak sekali. Bisa jadi menggunakan random sampling atau processive sampling dan masih banyak teknik-teknik sampel yang lainnya. Jadi di dalam menentukan sampel ini sangat penting sekali sehingga bisa mewakili populasi yang ada. Nah, karena banyak penelitian-penelitian yang terjadi adalah sampel tidak mewakili populasi. Nah, kemudian yang berikutnya dinyatakan bahwa metode survei ini sangat populer dan banyak digunakan dalam penelitian sosial dan bisnis. Kenapa? Karena mudah dilaksanakan dan cepat diperoleh hasilnya. Terutama dalam hal bisnis, itu kan trennya terlalu cepat untuk bergerak. Sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian yang juga sifatnya cepat. Jadi penelitian survei dapat dijadikan sebagai salah satu solusinya. Oke? Bisa dipahami untuk survei ya?
Nah, berikutnya kita akan lihat action research. Ya, action research. Action research ini merupakan penelitian yang berfokus langsung pada tindakan sosial. Ya, empowering dalam penelitian yang terjun langsung ke daerah penelitian karena tidak bisa disurvei. Jadi action research itu jauh berbeda dengan survei. Nah, action research dia memang langsung peneliti akan terjun ke lapangan, akan langsung melihat kondisi yang ada. Nah, penelitian action research atau penelitian tindakan dapat berupa penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Jadi action research ini tergantung si penelitinya, apakah dia akan mengambil data dalam bentuk kualitatif ataupun dalam bentuk kuantitatif. Kenapa? Karena di dalam action research itu tergantung pada tujuan akhirnya. Ya, tujuan penelitian itu untuk apa? Kalau dia pengen melihat data kualitatif, boleh. Kalaupun dia mau melihat data kuantitatif juga nggak ada masalah. Gitu. Jadi kedua hal tersebut dapat dilakukan. Atau kedua-duanya juga boleh. Itu lebih baik lagi. Nah, penelitian tindakan ini merupakan metode yang didasarkan pada tindakan masyarakat yang sering diselenggarakan pada suatu latar yang luas, seperti rumah sakit, pabrik, sekolah, dan sebagainya. Kita ambil contoh, kalau di sekolah misalnya. Nah, banyak guru-guru yang melakukan action research, baik di dalam sebuah kelas ataupun di sebuah sekolah. Nah, jadi kalau di sekolah itu action research ini eh, diperkecil menjadi seperti classroom action research, ya, atau penelitian tindakan kelas. Nah, jadi guru hanya melakukan penelitian tindakan kepada sebuah kelas untuk melihat permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, di dalam dunia pendidikan itu sangat terkenal uh, classroom action research, ya, penelitian tindakan kelas. Atau ada juga penelitian tindakan sekolah. Nah, jadi akan di sebuah sekolah apa yang permasalahan terjadi dan akan diberikan solusinya. Dan ingat, action research harus memberikan hasil, tidak hanya melihat data-data yang ada, namun biasanya harus memberikan hasil nyata dari penelitian tersebut. Ya, begitu juga mungkin di rumah sakit, di pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Jadi dia masalah yang ada, lalu dilakukan penelitian, solusi, dan solusi itu langsung diterapkan. Jadi dia tidak hanya mengambil data-data secara kuantitatif, tapi juga memberikan research action, ya, action, memberikan action, tindakan. Jadi langsung ada hasil dari penelitian tersebut. Nah, yang terakhir di dalam pembahasan kali ini ada namanya ethnographic research. Penelitian etnografi adalah penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Umumnya, penelitian etnografi meneliti tentang budaya secara umum. Penelitian etnografi hampir sama dengan action research. Penelitiannya lebih terfokus pada organisasi yang berisikan group of people. Jadi, prinsipnya tidak jauh berbeda dengan action research, namun etnografi lebih terfokus kepada budaya. Mungkin itu perbedaannya. Baik, sampai sini mungkin bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komen. Insya Allah, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oh ya, ternyata ada satu lagi, yaitu case study research. Ya, case study research adalah studi kasus yang merupakan penelitian mengusulkan pada perhatian pada kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studi. Nah, case study research biasanya tidak meluas namun mendalam. Nah, penggunaan penelitian studi kasus ini biasanya terfokus untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Studi kasus menyatakan bahwa penelitian bersifat deskriptif dan eksploratif. Maksudnya dia tidak bicara masalah statistik di sini. Nah, namun dia akan berbicara masalah deskriptif dan eksploratif. Misalkan penelitian tentang seorang anak berkebutuhan khusus misalnya. Maka si peneliti akan betul-betul mendalami untuk menemukan sisi-sisi sempitnya, sisi-sisi terkecilnya, sisi-sisi terdalamnya dari anak tersebut. Jadi dia tidak
membandingkan dengan anak-anak yang lain, tidak membandingkan dengan kasus-kasus yang lain, namun si peneliti akan terus mendalami apa yang terjadi terhadap anak tersebut ya, anak kebutuhan khusus tersebut. Nah, atau mungkin kalau di dalam dunia komputer ada sebuah kasus di dalam pemrograman misalnya. Nah, maka peneliti akan membahas tentang pemrograman tersebut. Langsung didalami apa permasalahannya, kenapa terjadi, apa peluang-peluangnya, mungkin apa black hole-nya, segala macam. Nah, jadi dia tidak akan membandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Jadi case study research ini baik untuk sebuah kasus karena dia dibahas secara mendalam, namun tidak melebar. Ya, namun begitupun terkadang terjadi bias karena kasus tersebut bisa jadi berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau nanti ada pertanyaan boleh dimasukkan ke kolom komentar. Mungkin untuk jenis-jenis dari desain penelitian kali ini, dalam video kali ini, untuk ini saya bahas ini dulu. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.